Kabupaten Bekasi, Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cikarang Pusat, Nemin Rusmana mengaku siap membidik kalangan milenial untuk meraup suara saat pesta demokrasi Pilkada 2022 dan Pileg 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya usai secara aklamasi terpilih menjadi Ketua PK Golkar Kecamatan Cikarang Pusat periode 2020-2025 dalam kegiatan Muscang ke-10 Partai Golkar di Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten Bekasi, Asa Channel melaporkan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Kabupaten Bekasi, dua kali tambah baik. Terima kasih. Kemajuan Golkar di Cikarang seperti apa? Kalau catatan tadi yang saya sampaikan juga pada sambutan setelah terpilih, saya berharap saat ini segera konsolidasi ke bawah. Itu nomor bagian nomor kedua. Yang pertama, paling utama kita buat tadi terpilih berarti membentuk pengurus daripada tadi yang tetapkan Pak Formatur silakan salah satunya ketua terpilih untuk segera membentuk pengurus. Yang kedua, konsolidasi sesuai instruksi ketua DPD Partai Golkar maupun dari provinsi segera ke masyarakat ini kita buat suatu program yang memang pendekatan terutama juga menjelang atau nanti pilkada maupun pileg, perkenalan daripada tokoh-tokoh memang yang ada di masing-masing desa terutama satu kecamatan di Cikarang Pusat untuk pendekatan secara personal lebih pada itu dan memperkenalkan bahwa dia juga pengurus PK. Nah, kalau untuk pembentukan struktur kepengurusan di tingkat PK Cikarang Pusat itu dari DPD sendiri menargetkan berapa lama aja? Kalau dari DPD terkait pengurusan dari struktur, walaupun memang nanti pada saat pelantikan yang tahu untuk pelantikannya kurang lebih kalau berharap sih nanti setelah pelantikan DPD, kalau memang ini kan lagi musim pandemi kita pelantikan sih kita ingin sarankan ya memang ke wilayah-wilayah ya di kecamatan masing-masing kecamatan nggak langsung dikumpulkan dari kabupaten. Kita pun pelantikan DPD berharap juga nanti seperti apa itu nunggu keputusan dari ketua DPD para Golkar Kabupaten Bekasi. Nah, kalau untuk di Dapil 1 berarti ini kan ya, nah kalau untuk di ajang demokrasi ke depan seperti Pilkada Kabupaten Bekasi dan Pileg 2024 mungkin target dari PK Cikarang Pusat apa? Nah, kalau dari tadi juga berharap kalau khususnya di DPD tadi konsultasi terkait legislatif di 2024 ini tadi salah satu silaturahim ke tokoh yang memang siapa yang berpeluang, apalagi berharap ke internal partai, dia partainya memang mampu ingin mencalonkan legislatif ya silakan saja. Terus misalkan tidak mampu atau apa silakan membandingkan terhadap pengurus partai. Di sini siapa yang mau mencalonkan legislatif? Kita juga ke depannya berharap ini kan kita belum ada perubahan terkait undang-undang nomor 7 2010 tentang pemilihan kepala daerah. Kita masih mengacu yang lama itu ya kemarin pun KPU statement diadakan 2024 ya berarti nanti memang ada kemungkinan perubahan di 2022 tapi tidak menunggu itu kita perkenalkan mungkin nanti siapapun yang mendapat rekomendasi nanti terhadap DPP untuk mencalonkan di Kabupaten Bekasi ya mau yang kita tunduk kepada partai gitu. Nah, selanjutnya setelah terbentuk kepengurusan di tingkat kecamatan, mungkin kedepannya untuk tingkat desa dan tingkat RT gimana? Nah, kalau tingkat desa otomatis sudah dilakukan mungkin setelah pengurus kecamatan. Kami berharap di para ketua PK Cikarang Pusat juga mungkin komunikasi untuk segera menyusun struktur tadi. Nah, terus di tingkat RT juga kan belum tadi mengabas. Nah, kita harus merana kepada tingkat RT belum pengurus salah satu RT. Padahal mereka yang memang paling dekat dengan masyarakat ini kan ada di sini maupun di Partai Golkar bahwa Golkar adalah warga golongan karya, berarti warga yang punya potensi
kalau ibaratnya itu masyarakat gitu. Ini harus tadi satu-satunya adalah silaturahim. Bagaimana kita ingin melihara silaturahim yang dilakukan secara ya door to door maupun secara memang program-program apa yang ada di Partai Golkar maupun program-program apa yang memang diterapkan Golkar, apapun program mungkin yang ada kebetulan Ketua DPD Partai Golkar Bupati Kabupaten Bekasi akan nanti sampaikan aspirasi daripada memang kita tahu di lapangan kebutuhan masyarakat itu apa sih terkait program terus gagasan harus bagaimana. Ini cukup kita memberikan terhadap khususnya di DPD Partai Golkar. Kita pun kemarin diskusi daripada Ketua DPD Partai Golkar masyarakat ini di samping ya memang ini memang lagi musim nih momentum perhatian kita kemarin juga memberikan bantuan dari fraksi maupun dari Ketua DPD terhadap memang tidak semua bantuan itu merata atau apa, nah tapi minimal kita sudah melakukan partisipasi bagi masyarakat ini terdampak COVID-19 atau COVID-19 corona. Kalau tadi kan catatan yang Abang sampaikan kepada pengurus PK meningkatkan konsolidasi ya. Mungkin kalau ini di luar konteks Muscam, ini kan ada mohon maaf ada mosi tidak percaya dari beberapa oknum lah kita sebutkan oknum PK yang ada di Kabupaten Bekasi. Mungkin kalau catatan yang Abang sampaikan untuk PK tidak kalau terkait misalkan kita membuat mosi tidak percaya atau itu di luar daripada konsumen itu satu yang utama kita kemarin pun salahkan kode DPD silakanlah atau apa nanti juga pun periksa dari kelengkapan dokumen atau segala macam itu disarankan. Kita nggak terfokus pada itu, yang penting kita saran Ketua DPD fokus jalan ayo kita konsultasi bagaimana membesarkan partai itu aja. Terkait ada polemik atau apa itu namanya hal biasa ya silakan, tapi kita ini instruksi Ketua DPD berjalan silakan besarkan nama Partai Golkar itu ada instruksi. Bang Sunandar sebagai apa di DPD? Kalau saya di DPD, alhamdulillah saya sebagai sekarang wakil ketua. Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan PK di 23 kecamatan akan siap memenangkan pilkada dan juga pileg yang akan datang. Secara resmi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua PK Golkar Cikarang Pusat. Mungkin program dari Pak Ketua dalam waktu dekat ini apa? Program PK Kecamatan Cikarang Pusat. Dan sebelumnya juga kita sudah bermusyawarah dengan para PD sampai terjadi aklamasi seperti sekarang ini. Program kita adalah bagaimana bisa meraih hati masyarakat. Karena Partai Golkar itu partai dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah ini menjadi tugas dari kita pengurus PK maupun PD untuk lebih bisa mengambil hati masyarakat supaya masyarakat merasa memiliki Partai Golkar. Karena itu modal dasar Partai Golkar menjadi besar. Partai Golkar tidak akan menjadi besar kalau Partai Golkar tidak ada di hati masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang menjadi Mars Partai Golkar sebagai warga Partai Golkar. Nah ini harus benar-benar terjadi di semua lapisan masyarakat. Nah kalau untuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan maupun di desa saat ini Pak Ketua sudah ada mengantongi nama-nama atau gimana? Iya, kalau untuk kepengurusan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa tidak merupakan hal yang sulit karena di Kecamatan Cikarang Pusat pengurus Partai Golkar itu rata-rata dari anak muda. Ini juga merupakan poin bagi kita karena anak muda ini sekarang kaum milenial ini kalau sudah menjadi bagian dari pengurus Partai Golkar, saya Edisi Sabtu 19 September 2020. Itulah tadi rangkaian acara musyawarah kecamatan ke-10 Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. ASO Channel melaporkan.